geger ya, 271 triliun rupiah. Angka luar biasa begitu. Karena kalau kita lihat aja mungkin untuk beberapa konglomerat di Indonesia saja hartanya tidak sampai segitu. Tidak sampai segitu begitu ya, jauh dari 271 triliun rupiah begitu. Nah, mungkin seperti apa dari redaksi CNBC Indonesia menyoroti pemberitaan kasus korupsi jumbo di PT Timah ini, utamanya tadi berkaitan dengan nominal yang luar biasa ini, seperti apa, Mas David? Ya, ini cukup ramai ya, semingguan 2 minggu terakhir ini kasus PT Timah, apalagi udah nyeret nama-nama pesohor di negeri ini. Nah, sebenarnya juga terkait 271T mungkin itu perlu dijelasin sedikit karena ternyata itu bukan total kerugian negara. Jadinya itu ternyata kerugian ekologis. Nah, dari Kejaksaan Agung itu juga untuk kerugian negaranya masih dihitung ulang. Nanti mungkin akan keluar minggu setelah Lebaran kali ya, setelah baru kita bisa tahu kerugian negaranya berapa. Tapi yang jelas 271 itu di luar kerugian negara, belum ada hitungan kerugian negara di situ. Karena itu kalau dirinci lagi tuh 183-nya itu kerugian ekologis, ekonomi lingkungannya 74 triliun, terus biaya pemulihan lingkungan 12,1 T. Oke, baik. Jadi perlu ditekankan bahwa 271 triliun itu adalah kerugian ekologisnya, begitu ya. Tadi belum perhitungan dari kerugian negara. Tapi perkiraannya kerugian negara sendiri akan lebih besar atau justru akan jauh lebih kecil dari angka 271 ini? Agak ragu sih untuk jadi lebih besar ya, karena kayaknya itu akan karena jadi tadi kerugian ekologis tadi termasuk adalah biaya pemulihannya begitu, dan tadi juga ada perhitungan dalam berapa tahun tentunya ya. Baik. Masih kayaknya masih agak susah sih untuk merekanya. Betul. Jadi ketika netizen ini berandai-andai 271 triliun kalau punya angka tersebut mau ngapain, itu berarti tidak relevan begitu dengan kasus ini ya. Karena tadi ada salah pengertian begitu. Karena tadi sekali lagi ditekankan 271 triliun ini adalah sebetulnya angka kerugian ekologis dengan tadi mempertimbangkan berapa besar wilayah, kemudian juga berapa besar waktu untuk pemulihannya dan lain sebagainya begitu ya. Dari Mas Tama sendiri seperti apa untuk menyoroti pemberitaan kasus korupsi jumbo ini, apalagi juga kan angka si 271 triliun ini sudah sempat ramai sekali di media sosial, banyak yang juga tadi disampaikan ditekankan juga oleh Mas Davi, banyak yang salah paham begitu ya, apalagi kalau kita lihat kasusnya ini adalah ditambang lagi gitu kan. Lahannya juga sebasah itukah sebetulnya? Iya, kalau yang belakangan kan kita juga tahu sebelumnya juga ada kasus korupsi di tambang nikel Mandiodo ya, punya Antam. Nah, lagi-lagi kan yang terjerat adalah BUMN kan, sekarang itu Timah. Kalau kita lihat memang korupsi di sektor tambang ini lebih ke terstruktur, sistematis, sama masif. Masifnya itu lebih ke banyaknya pelaku yang ada di dalam kasus korupsi ini kan, seperti Timah gitu misalnya. Tersangkanya itu yang sudah ditetapkan itu sebanyak 16 orang gitu. Berarti kan memang ada hal yang direncanakan untuk mengakali produksi tambang ilegal yang sekarang dijual ke PT Timah itu kan. Oke, baik. Nah, sebenarnya pertanyaannya nih Mas Tama, kan sempat disebutkan juga kalau tidak salah oleh Pak Mahfud begitu ya, menyebutkan kalau misalnya kasus dari korupsi di pertambangan ini dikuak, seluruh masyarakat Indonesia ini bisa mendapatkan 20 juta rupiah paling tidak gitu kan. Tapi tadi kan disebutkan bahwa angka si 271 triliun ini adalah sebenarnya hanya angka kerugian ekologis begitu kan, bukan hanya juga tapi angka kerugian ekologis begitu tadi dengan pertimbangan yang cukup banyak begitu. Nah, tapi betul menurut Anda nih ya, apakah tadi pernyataan yang disampaikan oleh Pak Mahfud ini masuk akal atau mungkin saja, atau melihat kenyataannya mungkin juga tidak gitu? Ya, kalau yang dinyatakan sama Pak Mahfud itu kan berdasarkan hasil data dari KPK juga ya. Ya kemungkinan bisa aja itu benar gitu maksudnya. Cuma angka itu ya kita nggak tahu juga. Karena kan dilihat dari kerugian negara juga kan berapa angka realnya, sehingga orang juga bisa dapat 20 juta per bulan. Ya. Dari Pak Mahfud kita nggak tahu. Oke, baik. Dari Mas Davi sendiri seperti apa begitu? Tapi juga kalau kita lihat kasus ini lebih dalam begitu, mungkin celah-celah apa yang sebetulnya perlu diperhatikan dan juga perlu menjadi pelajaran kita ke depannya, Mas Davi? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ini kasusnya kan udah lumayan lama ya, 2015 sampai 2022. Nah, ini kalau kita lihat berarti kan ya sebenarnya sekarang BUMN juga lagi berbenah, lagi transformasi. Nah, mungkin
kedepannya ini bisa jadi pelajaran dan sekaligus jadi apa ya PR. PR lah untuk di pemerintahan selanjutnya. Kebetulan kita juga pas banget mau ganti periode kan, jadi bisa jadi pelajaran kalau sektor tambang di BUMN ini masih butuh perhatian, apalagi dengan adanya kasus timah ini yang kita ngeliat ada 16 tersangka, itu terdiri dari pengusaha sampai udah dua direksi kalau nggak salah ya dari timahnya. Dua direksi timah sama beberapa perusahaan swasta. Sisanya perusahaan swasta. Nah ini kan berarti artinya jadi pekerjaan rumah besar banget buat pemerintah untuk kedepannya bisa lebih apa ya, lebih regulasinya mungkin bisa lebih ketat lagi soal si tambang ini, jangan sampai kecolongan.